Halo semuanya, apa kabar kalian? Good? Kali ini Cuma Film akan merangkum sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Castaway on the Moon. Film ini sendiri mengisahkan seorang yang terdampar di suatu pulau, tapi dekat dengan pemukiman kota, dan mengisahkan seorang wanita yang memperhatikan orang yang terdampar tersebut. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang ingin loncat dari jembatan. Pria itu bernama Kim atau Kim Song-gun. Dia frustasi ingin mengakhiri hidupnya dengan loncat dari jembatan. Hal itu dikarenakan begitu banyaknya hutang-hutang yang melilitnya. Ketika Kim ingin loncat tapi dia tidak mati, justru dia tersadar dan terdampar di suatu pulau. Perlu diketahui, tempat Kim terdampar adalah pulau yang dekat dengan pusat kota. Kim kesal dengan dirinya, bahkan dia mengatakan mati saja tidak bisa. Akhirnya Kim menyusuri pulau tersebut dan dia melihat ada kapal penumpang yang sedang lewat. Kim melambaikan tangannya dan meminta tolong kepada orang yang ada di kapal tersebut. Tapi yang kocaknya, orang yang ada di kapal itu justru membalas lambaian tangannya. Orang itu mengira bahwa Kim sedang memberi salam padanya, dan kapal itu pun tidak menghiraukan Kim. Kim berusaha mencari pertolongan dengan menulis help di tepi pantai. Ternyata Kim ini masih memiliki handphone. Anehnya kok nggak basah ketika dia kecebur. Kim berusaha menelpon kekasihnya, tetapi ternyata kekasihnya sudah tidak peduli lagi dengannya. Bahkan sampai HP-nya ngedrop lalu ia membantingnya. Kim mulai menyadari kalaupun dia bebas dari pulau itu, belum tentu dia bisa terbebas dari masalah-masalah yang menghantuinya. Akhirnya Kim mencoba untuk bunuh diri lagi dengan cara gantung diri. Tapi lagi-lagi kali ini Kim tidak bisa melanjutkan aksinya dikarenakan mules yang tak tertahankan atau kata lainnya kebelet pup. Selesai dari buang airnya, Kim berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kim terlihat menggesekkan kayu untuk menghidupkan api, tapi usahanya itu gagal dan hal itu membuatnya kesal. Tapi yang bagongnya, ternyata Kim memiliki korek gas dari saku dan menyalakan rokoknya. Karena seharian belum makan, perut Kim mulai terasa lapar. Akhirnya dia memutuskan untuk memakan jamur-jamur liar. Kini Kim mulai merasakan nikmatnya hidup di tengah pulau tersebut. Karena di pulau itu dia merasa bebas dari segala masalah-masalahnya. Dan tidak ada beban, bahkan dia tidak dikejar-kejar oleh debt collector. Keesokan harinya, Kim menarik bebek-bebekan yang sudah rusak. Dia menggunakan bebek-bebekan itu untuk dia berteduh. Bahkan dia juga berusaha untuk menangkap ikan dengan menggunakan serokan buatannya. Dan Kim membuat perangkap burung walaupun usahanya itu tetap gagal. Bahkan Kim pun akhirnya memutuskan untuk memakan jamur lagi. Merasa lelah seharian, Kim mandi di tepi sungai dan keramas dengan deterjen yang terhanyut. Tiba-tiba Kim melihat ikan yang ada di sekitarnya pada mati. Sontak hal itu membuat dia kegirangan dan memungut bangkai-bangkai ikan yang timbul tersebut. Dan Kim pun membakar ikan tersebut. Ketika Kim tertidur, sisa ikan yang dia tidak habis dimakan oleh burung. Dan pagi-paginya dia kaget melihat burung-burung yang memakan sisa makanannya telah mati bergelimpangan. Dikarenakan mungkin karena ikan yang dimakan itu mengandung racun sehingga mengakibatkan burung tersebut mati. Kim sangat merasa beruntung di pagi itu dikarenakan malamnya dia bisa menyantap ikan, sementara paginya dia bisa menyantap burung bakar. Terlihat Kim sangat menikmati pulau tersebut dan betah tinggal di pulau itu. Lantaran kini hidup Kim tidak ada lagi tekanan dan beban yang membuatnya frustasi.
Tanpa Kim sadari, ternyata selama di pulau itu ada seorang wanita yang memantaunya dari kejauhan. Diawali dengan wanita itu melihat tulisan "Help" di tepi pantai. Kemudian melihat Kim yang ingin gantung diri. Wanita itu bernama Jong Hyun. Ternyata sudah 3 tahun mengurung diri di dalam kamarnya. Bahkan makan pun dia diantar oleh orang tuanya. Sejak hari itu, Jong Hyun mulai memperhatikan gerak-gerik Kim. Bahkan dia memotret setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kim di pulau tersebut. Hal itu dilakukan Jong Hyun mungkin karena tingkah Kim yang sangat kocak. Hingga suatu hari Kim mengigau dan ingin sekali memakan mie kacang hitam. Itu dikarenakan Kim pernah menemukan bungkusan mie yang ternyata di dalamnya masih terdapat bumbunya. Dari situlah Kim berusaha untuk membuat mie dari tanaman-tanaman yang ada di pulau tersebut. Walaupun pada akhirnya usaha Kim untuk membuat mie tetap saja gagal. Bahkan Kim terlihat sangat menginginkan mie kacang dan dia memikirkan bagaimana cara agar bisa membuat mie tersebut dan memasaknya dengan bumbu yang dia temukan. Bahkan akhirnya Kim mulai putus asa dan memutuskan untuk membuka bumbu mie tersebut untuk dia makan saja. Tapi Kim mengurungkan niatnya tersebut. Kim mendapat inspirasi dari kotoran burung yang jatuh dari atas pohon, yang mana dia berpikir dari kotoran burung tersebut pastilah ada biji-bijian tanaman seperti jagung dan tanaman lainnya. Dengan begitu, Kim yakin dia bisa membuat mie kacang hitam yang dia idamkan. Dari kejauhan, Jong Hyun memperhatikan Kim yang mengumpulkan kotoran burung. Dengan semangat yang tinggi, Kim mulai bercocok tanam di pulau tersebut. Ketika Kim lelah bercocok tanam, dia mencoba menjilat keringatnya dan yang dia rasakan keringatnya itu terasa asin. Dari situ juga Kim berpikir bahwa dia bisa membuat garam dari keringatnya. Bahkan Kim juga membuat orang-orangan seperti layaknya petani pada umumnya. Dan tingkah Kim tersebut masih diperhatikan oleh Jong Hyun. Tidak terasa sudah 2 bulan Kim berada di pulau tersebut. Jong Hyun berpikir Kim adalah orang yang aneh. Walaupun sebenarnya Jong Hyun juga ingin sekali berdua dengan Kim di pulau tersebut. Akhirnya Jong Hyun berinisiatif mengirim pesan kepada Kim dengan menggunakan botol. Malam harinya, Jong Hyun nekat keluar rumah dengan melempar botol tersebut ke sungai dan berharap Kim nantinya akan membaca surat tersebut. Sekarang Kim mulai pandai beradaptasi dan hidup di pulau tersebut. Bahkan dia sekarang sudah bisa memasak ikan bakar dan telur burung. Bahkan Kim juga menyempatkan dirinya untuk olahraga. Terlihat Kim mengumpulkan keringatnya di sebuah botol kecil untuk dia jadikan sebagai garam, sambil memperhatikan tanamannya yang sekarang mulai tumbuh. Dan dengan sangat senangnya Kim mencoba mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Pandangan Kim tertuju pada botol yang tersangkut di atas pohon. Ya, itu adalah botol yang dilempar oleh Jong Hyun yang berisikan surat untuk dirinya. Walaupun ternyata surat itu hanya bertulisan hello. Kim mulai merasa aneh dengan pesan tersebut dan dia juga merasa bahwa ada orang yang memperhatikannya selama di pulau tersebut. Kim membalas pesan tersebut dengan menuliskan tulisan "How are you" di tepi pantai. Dengan sangat senang, Jong Hyun memotret kelakuan kocak Kim yang sudah sangat lama dia nanti. Dengan sangat bahagianya, Jong Hyun kembali mengirim surat lagi kepada Kim. Dan kali ini Kim mendapat surat dari Jong Hyun yang bertuliskan "Fine, thank you, and you?" Jong Hyun sangat senang sekali melihat pesan dari Kim tersebut. Satu hari Kim sedang berada di kebunnya. Terlihat sayuran Kim dan tanamannya kini mulai tumbuh dan siap dipanen. Bahkan Kim kaget ketika ia memindahkan orang-orangan, ternyata ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan tersebut. Kim sangat bahagia dan terharu karena dia akan bisa membuat mie yang selama ini dia idamkan dari tepung jagung. Jong Hyun yang tahu dengan Kim yang ingin sekali makan mie kacang hitam,
kemudian berinisiatif mengirimkan beberapa makanan untuk Kim dengan cara mengirim kurir langganannya ke pulau tempat Kim berada. Kurir Jonghyun mengantarkan pesan ke Kim menggunakan perahu bebek dan akhirnya bertemu dengan Kim di pulau tersebut. Kurir itu mengatakan pada Kim ada wanita yang memberinya mie kacang hitam untuknya. Lalu Kim pun bertanya kepada kurir tersebut, siapa wanita yang mengirim makanan kepadanya? Dan kurir itu juga mengatakan dia belum pernah bertemu dengan orang yang menyuruhnya selama ini. Tapi terlihat Kim menolak makanan tersebut dan menyuruhnya untuk membawa kembali makanan tersebut. Jonghyun kaget melihat kelakuan Kim yang mengembalikan makanannya. Dan tibalah kurir mengembalikan makanan di depan kamarnya Jonghyun. Di sini Jonghyun berpikir mengapa Kim tidak mau menerima makanannya, dan akhirnya dia sendiri yang memakan makanan tersebut. Jonghyun mengirim pesan kepada Kim yang bertuliskan I'm sorry. Kim yang merasa tidak ingin membuat Jonghyun merasa sedih, dia menghibur dengan bertingkah kocak di tepi pantai. Dan hal itu membuat Jonghyun menangis karena bahagia sampai-sampai kelakuan Kim itu membuatnya tertarik pada Kim. Tibalah saatnya jagung Kim untuk segera dipanen. Kim terlihat mengumpulkan sayur-sayurannya yang kemudian semua itu dibuatnya untuk membuat mie. Sampai-sampai saking bahagianya Kim menangis karena terharu. Jonghyun yang melihat Kim sedang makan mie itu ikut terharu dan mengirimkan pesan bertuliskan congratulations kepada Kim. Kim kini semakin penasaran dengan Jonghyun. Dalam benaknya siapakah wanita yang memperhatikannya selama ini, dan Kim juga pengen ketemu dengan Jonghyun. Kim juga menulis tulisan di tepi sungai yang bertuliskan how are you. Jonghyun sebenarnya bermaksud mengirim foto kepada Kim, tapi dia tidak pede dan bermaksud mengirim foto wanita cantik yang dia dapat dari internet kepada Kim. Walaupun pada akhirnya Jonghyun mengurungkan niatnya tersebut. Kim yang selama ini berharap balasan dari Jonghyun karena penasaran, tidak juga mendapat balasan dari Jonghyun, sehingga Kim membuat tulisan why di tepi sungai, dan tentu saja Jonghyun mengetahui hal tersebut. Suatu malam, angin dan hujan sangat deras datang di pulau tempat kediaman Kim. Hal itu membuat kebunnya Kim porak-poranda dan rumah bebeknya ikut terhanyut oleh derasnya badai. Keesokan harinya, Kim mencoba keliling melihat barang-barangnya yang diterpa badai. Tiba-tiba dinas sosial yang datang menghampirinya. Kim lari karena takut ditangkap, walaupun akhirnya Kim berhasil ditangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Yang parahnya, para petugas itu menelantarkan Kim begitu saja di tengah kota, dan akhirnya Kim berpikir tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Dan Kim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menaiki gedung yang paling tinggi di kota itu. Saat itu juga, Jonghyun berlari dan berharap ingin bertemu dengan Kim yang sedang menaiki bis menuju gedung yang Kim maksud. Jonghyun terus berlari hingga bis itu berhenti. Dia langsung menaiki bis dan menemui Kim, dan di bis itu pula mereka saling tatap-tatapan sampai akhirnya film pun tamat. Oke, sekian pembahasan film Castaway on the Moon. Semoga menghibur dan sampai jumpa.